أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin, jamaah salat subuh yang semoga selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita sampai detik ini, yang semoga setiap nikmat yang telah diberikan kepada kita dapat kita syukuri sehingga nikmat demi nikmat akan selalu ditambahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan keluarga. Selawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk Nabi kita tercinta, untuk para keluarganya, untuk para sahabatnya, dan untuk siapa saja dari kaum muslimin dan muslimat yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali pembahasan kita pada kitab Hisnul Muslim. Kitab ini berisikan doa-doa harian yang dibacakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari beliau bangun tidur sampai beliau tidur kembali. Ini termaktub semuanya, tersusun rapi di dalam kitab ini. Ada yang agak mirip dengan kitab ini yang sudah menjadi aplikasi. Bisa yang mau mendownload silahkan. Kalau tidak salah aplikasinya Apa Doanya. Nah, ini aplikasi ini bertulisan dimuat sepertinya diambil dari kitab-kitab Hisnul Muslim ini, karena sebagian besar doa-doanya rujukannya adalah Hisnul Muslim dan seterusnya. Jadi bagi yang ingin memiliki doa-doa harian, silakan untuk mendownload aplikasi ini, Apa Doanya. Nah, di situ lengkap sekali, hampir mirip dengan buku yang akan kita bahas ini. Baik para hadirin dan hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan bagaimana indahnya kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tentu kehidupan ini adalah menjadi acuan kita sebagai kaum muslimin. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangun tidur berzikir kepada Allah. Di saat beliau mau tidur, beliau berzikir kepada Allah. Lalu kemudian ketika bangun ingin masuk ke toilet berzikir kepada Allah. Umumnya orang begitu, bangun tidur ke toilet juga zikir, keluar toilet berzikir. Ketika seseorang selesai membuang hajatnya, dia akan mengganti bajunya. Tatkala dia ingin membuka bajunya, ada zikir yang diajarkan oleh Rasulullah. Ketika dia memakai bajunya, ada zikir yang diajarkan oleh Rasul SAW. Lalu kemudian setelah beliau selesai rapi berpakaian, kadang beliau bergegas bersiap-siap untuk keluar dari rumah.
entahkah itu ingin ke masjid, entahkah itu ingin melakukan aktivitas yang lainnya. Artinya seorang muslim tidak akan terlepas yang namanya keluar dan masuk rumah. Keluar dan masuk rumah juga ada zikir khusus yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika seseorang itu keluar dari rumah menuju masjid, perjalanannya dari rumah menuju masjid, ada lagi doa khusus yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap muslim, kalau kita melihat bagaimana tata cara Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kesehariannya, tidak terlepas dari berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan kita bahas sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, sampailah kita pada doa yang ke-10. Doa yang ke-10 adalah doa ketika masuk toilet. Jadi dalam bahasanya di sini Rasul SAW menggunakan khala. Khala itu adalah tempat kosong. Makanya ada bahasa lain daripada hammam adalah baitul khala. Bait artinya rumah atau ruangan, khala itu kosong. Rumah yang kosong. Baik. Dalam satu hadis Nabi SAW, hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Hadis ini sampai kepada Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, Imam Muslim dalam sahihnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap kali beliau masuk ke dalam toilet, maka beliau membaca bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nah, kalau kita melihat dari riwayat Anas bin Malik menceritakan bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-qala. Ini menunjukkan bahwa seringkali Nabi SAW membaca ini. Seringkali apabila Nabi SAW masuk ke khala, khala itu adalah toilet tadi, untuk membuang hajatnya, Nabi pun mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ini riwayat Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik hanya meriwayatkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Tapi di dalam kitab ini, di doa yang ke-10, beliau memulai dengan ucapan bismillah dulu, baru Allahumma inni. Kenapa dimulai dari bismillah? Karena umumnya seorang ketika masuk ke toilet dia akan membuka auratnya. Sedangkan pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas di antara zikir yang dibaca oleh seseorang tatkala dia ingin menanggalkan pakaiannya adalah dengan membaca bismillah. Ini sudah berlalu nih yang pembahasan kita. Setiap kali seseorang ingin membuka pakaiannya, maka dianjurkan untuk membaca bismillah. Kenapa? Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bismillah itu adalah penghalang antara pandangan jin dari auratnya manusia. Jadi yang menghalangi pandangan jin terhadap auratnya manusia adalah ucapan bismillah ini. Sehingga tatkala seseorang ingin masuk ke toilet, tidak cukup dia hanya mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Usahakan dimulai dulu dari bismillah. Jadi ini dua doa yang digabungkan. Satu bacaan bismillah pada riwayat yang lain. Adapun riwayat Anas bin Malik ini mengajarkan hanya sekedar Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Para hadirin dan hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat bismillah artinya adalah kita menyebut nama Allah, lalu kemudian kita mau beraktivitas apa ini? Masuk toilet, buka baju, itu secara otomatis akan tersirat, akan terucapkan di dalam hati tatkala seorang baca bismillah. Jadi bismillah, aku memohon pertolonganmu ya Allah, aku menyebut namamu ya Allah. Tidak perlu lagi disebutkan masuk toilet, karena secara otomatis aku memohon pertolongan kepadamu ya Allah, aku menyebut namamu ya Allah. Ini sama maknanya, aku masuk toilet, aku melepaskan baju,
aku menaiki kendaraan, aku keluar rumah. Terus secara otomatis kalimat bismillah itu yang terhapus di situ adalah pekerjaan yang akan kita lakukan. Baik, lalu kemudian Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu minal khubuthi. Khubus ini adalah jamak daripada khabis. Khabis itu sesuatu yang buruk. Nah, di sini ada khilaf para ulama. Apakah khabis atau khubus wal khaba'is ini adalah sifatnya jin yang ada di dalam toilet tersebut atau memang fisik jinnya itu? Ada yang mengatakan itu adalah sifat yang melengket pada jin. Dia memiliki sifat apa? Khabis. Khabis itu jelek, khabis itu buruk. Itulah yang melengket sifat ini pada jin yang ada di toilet tersebut. Ada yang mengatakan enggak. Memang jin itu khusus diberi nama dengan khabis. Kalau perempuannya khabisah, jamaknya khaba'is. Jadi ini sama semuanya. Ada yang mengatakan fisik dan sekaligus namanya, memang namanya khabis, khabisah. Khabis bagi laki-lakinya, khabisah bagi perempuannya. Saking banyaknya di dalam toilet tersebut jin itu, maka dijamakkan kalimat khabis menjadi khubus, khabisah menjadi khaba'is. Ini menunjukkan bahwa di dalam toilet itu sangat banyak sekali jin-jin di dalamnya. Karena itu menjadi tempat yang mungkin ternyaman buat mereka. Selain mereka memiliki nama khabis dan khabisah, dan ini sifatnya juga sesuai dengan namanya. Jadi jin ini memiliki sifat yang sesuai dengan namanya. Kalau namanya khabis artinya buruk, berarti juga memiliki sifat yang buruk, sifat yang jelek. Sehingga dia mencintai tempat-tempat yang buruk, mencintai tempat-tempat yang jelek yang ada di muka bumi ini, yaitu adalah toilet. Mungkin timbul pertanyaan, Ustaz, bagaimana dengan seseorang yang dia mungkin buang hajat tidak di toilet, sedang bersafar, mungkin di tanah lapang, di tempat yang tidak biasa orang buang toilet, buang kotoran di sana, entahkah di sungai yang mengalir. Pernah antum melihat itu? Tiba-tiba di sana ada berenang, kita berenang sini, sana ada yang buang hajatnya. Hanyut kuning-kuning gitu. Pernah merasakan waktu kecil-kecil berenang di kali begitu? Hah? Nah, ketika seseorang buang hajat dalam kondisi seperti ini, bagaimana cara dia mengamalkan ini? Dan kapan dia baca doa itu? Bisa jadi dia nongkrong di pinggir kali. Dalam Islam tidak ada masalah selama air itu mengalir ya. Yang tidak boleh adalah dia buang kotor, buang hajatnya di tempat yang tidak mengalir. Tapi jangan ini dijadikan, walau begitu dijadikan tempat khusus di situ. Ini hanya dalam kondisi darurat. Tidak dalam kondisi orang sengaja membuat bilik-bilik gitu, tempat-tempat khusus membuang kotorannya di situ. Apalagi itu adalah sungai, kali yang menjadi sumber kehidupan. Orang mandi di sana, orang nyuci di sana. Nah, ini tidak boleh dalam Islam. Baik. Kata para ulama, jika kondisinya seperti itu, artinya seseorang buang hajat tidak pada tempat yang biasanya, entahkah itu di padang pasir dah kebelet sekali, tinggal dia gali sedikit mungkin. Nah, dia mengamalkan doa ini adalah tatkala dia ingin membuka bagian auratnya. Bagian aurat yang dibutuhkan apa? Misalnya buka baju sedikit, buka celana. Nah, di saat dia membuka itulah baca ini. Baca bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kalau dia buang hajatnya di dalam toilet, tentu ini dibaca sebelum dia masuk. Jadi ini toiletnya, dia baca dulu zikir ini tatkala dia sebelum masuk toilet, baru kemudian dia melangkahkan kaki kirinya terlebih dahulu. Kalau ini sudah umum, artinya ini sudah sering kita amalkan. Nah, ketika kita melakukan atau membuang hajat pada satu tempat yang tidak umum, ini bukan toilet ini bukan. Ini padang pasir. Ini adalah di bawah rerumputan misalnya. Karena sudah tidak ada lagi dan kebelet sekali, udah tidak mungkin untuk ditahan.
Artinya dia langsung mau buang air kecil di situ, maka dianjurkan tetap membaca doa ini tatkala dia ingin membuka bagian auratnya, entahkah itu celana, baca Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Baik, ini adalah doa yang ke-10. Sekarang kita akan melanjutkan doa yang ke-11. Doa yang ke-11 ini cuma satu kata. Dan ini dibaca tatkala seseorang keluar dari toilet. Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah, kemudian Abu Daud. Sampailah hadis ini kepada ibunda kita radhiyallahu taala anha, Aisyah. Aisyah pernah bercerita, apa kata Aisyah? Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja minal ghaid qala ghufranaka. Kata Aisyah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali kalau keluar dari toilet. Jadi dari mana kita tahu menerjemahkan seringkali ini? Kalimat kana iza kharaja. Jadi kalau udah ada kalimat kana lalu ada tambahan iza, ini menunjukkan terjemahannya adalah Rasul SAW seringkali membaca ini tatkala beliau keluar dari toilet. Baik, apa yang dibaca oleh Rasul SAW ketika beliau keluar dari toilet? Ghufranaka. Apa arti ghufranaka ini? Atlubu maghfiratak. Ini artinya. Atlubu maghfiratak. Aku meminta ampunanmu ya Allah. Aku meminta ampunanmu. Ini arti daripada kalimat yang satu tadi kita bacakan, ghufranaka. Ampunanmu ya Allah. Maksudnya, ya Allah berikan aku ampunanmu. Baik. Apa hikmah? Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca ini di saat keluar toilet? Padahal Rasul SAW tidak sedang bermaksiat di dalam toilet. Dan seorang muslim tentu ketika dia masuk toilet, tujuan utamanya adalah buang hajat. Atau apa keperluannya toilet, setelah selesai dia keluar. Artinya dia tidak sedang berghibah, dia tidak sedang mencuri, dia tidak sedang berzina. Tapi Rasul SAW menganjurkan yang dibaca di saat keluar toilet adalah minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua tafsiran para ulama di sini. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca ghufranaka? Yang pertama, kata para ulama, bahwa sesungguhnya Rasul SAW ingin mengingatkan kita. Tatkala kita buang hajat, apa yang akan terasa pada tubuh kita? Yang terasa pada diri kita adalah badan kita ini merasa ringan dari kotoran. Tadinya kita membawa kotoran yang begitu berat di dalam tubuh kita. Lalu kemudian kita buang, sudah ada rasa ringan pada tubuh kita tatkala sebahagian kotoran itu kita buang. Nah, di sini Rasulullah SAW ingin mengingatkan, jangan sampai kalian hanya fokus kepada meringankan badan kalian dari kotoran. Kotoran badan maksudnya. Tapi ingat, kalian juga selalu memikul kotoran dosa. Kemana-mana kalian tuh memikul kotoran dosa. Jangan kalian hanya fokus kepada mengurangi kotoran yang ada di badan, tapi kalian lupa untuk mengurangi kotoran dosa yang ada pada jiwa kalian. Nah, disinilah Rasul SAW ingin mengajarkan kepada kita betapa seseorang itu harusnya lebih memperhatikan kotoran dosa yang ada pada jiwanya dibandingkan kotoran badan yang ada di tubuhnya. Nah, inilah yang sekarang banyak kita dapati pada umumnya manusia. Lupa untuk membaca doa ini karena dia fokus kepada fisik badannya. Terasa nikmat ketika dia selesai buang hajat tersebut. Ringan badannya. Terasa sehat tubuhnya. Tapi dia lupa bahwa setiap kali, setiap detik, setiap menit dia selalu memikul dosanya. Dan dosa itu sangat berat. Tapi dia tidak pernah buang, tidak pernah kurangi kotoran-kotoran dosa yang dia pikul itu. Ini
makna yang pertama, kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca ini. Ada yang mengatakan yang kedua adalah umumnya seseorang lupa dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang banyak. Nah, ketika seseorang lupa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ini adalah tercelah. Ini tidak dibenarkan. Karena kita diperintahkan untuk selalu mensyukuri nikmat Allah. Tapi begitulah sifat dan watak manusia. Mereka ini kufur terhadap nikmat Allah. Kita, tidak mereka, bahkan kita. Kita ini termasuk memiliki watak yang selalu kufur terhadap banyaknya nikmat Allah. Tidak sedikit yang kita kufuri, banyak banget. Di antara nikmat yang sering kita lupakan, yang selalu Allah berikan adalah ketika di setiap paginya atau di setiap waktunya, kadang berapa kali kita dimudahkan oleh Allah untuk membuang kotoran-kotoran yang ada dalam tubuh kita. Ini suatu nikmat yang begitu besar. Tapi karena nikmat ini selalu kita dapatkan, karena kenikmat itu selalu melengket pada tubuh kita, jadi seakan-akan ini adalah nikmat yang biasa-biasa saja. Ini akan menjadi luar biasa kenikmatan ini tatkala kemudian kita merasakan sakit. Di antara sakit yang kita rasakan adalah susah buang air. Nah, ini baru kemudian kita tahu betapa besarnya nikmat seseorang ketika bisa buang air. Bayangkan saudara-saudara kita yang ada dirawat di rumah sakit sana berhari-hari. Kenapa mereka dirawat? Karena nggak bisa buang air. Kita nggak bisa bayangkan kalau ini terjadi pada diri kita, lalu kemudian dalam sehari, 2 hari, 3 hari, makanan masuk terus, tiap hari makan, tapi nggak pernah dibuang, sehingga panik. 3 hari, 4 hari nih, makan terus tapi nggak dibuang-buang. Ada apa nih dengan pencernaan? Ada apa dengan perut ini? Diperiksa, kata dokter nggak bisa ini Pak, ini harus dioperasi. Berapa dok biaya operasinya? Setengah dari harta Bapak. Mahal ternyata. Dan kita akan lakukan itu. Biarkan dok, setengah dari harta kami siap untuk kami keluarkan. Yang penting kami sembuh. Mahal. Tapi nikmat yang mahal ini kadang kita sepelehkan. Kita anggap biasa. Karena setiap pagi kita buang, keluar, besok pagi buang lagi. Jadi ini dianggap hal yang biasa. Sudah menjadi manusiawi, orang makan keluar lagi, makan keluar lagi. Jadi seakan-akan itu sudah begitulah alami. Menganggap ini adalah tabiat. Tabiat sudah mengalir begitu, hukum alam kata mereka. Hukum alamnya begitu. Orang makan keluarin lagi kotorannya. Hukum alam. Ini orang ingkar kepada nikmat Allah jika dia hanya berpatokan kepada hukum alam. Ternyata lihat sebagian saudara-saudara kita. Ada yang minum, buang air kecilnya susah. Tersumbat. Harus operasi, harus mengeluarkan sekian juta, sekian ratus juta supaya bisa sembuh lagi. Mahal ternyata nikmat ini. Tapi nikmat ini sering kita lupakan. Makanya ketika seseorang keluar dari toilet, dia minta ampun kepada Allah. Ghufranaka. Ketika dia bisa dengan mudahnya untuk membuang kotoran tersebut, diberikan kemudahan oleh Allah, keluar dengan lancar kotoran tersebut, baru kemudian dia mengatakan ghufranaka. Seakan-akan, ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Begitu banyak kenikmatan-kenikmatan yang Engkau berikan di sekitar tubuhku. Kita tidak berbicara sekarang kenikmatan Allah di luar dari tubuh kita. Kita tidak bicara tentang rumah yang kita dapatkan, tentang kendaraan, tentang ini. Ini di luar daripada tubuh kita. Kita bicara tentang kenikmatan yang melengket, yang ada pada tubuh kita. Yang sering kita lupakan. Yang sering kita ingkari. Sehingga kita tidak pernah mengucapkan pujian, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena banyaknya keingkaran-keingkaran yang kita lakukan terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, wajar kita membaca ghufranaka ini. Maka jangan sampai lupa
kalimat ghufranaka ini untuk dibaca di saat kita keluar toilet. Jangan sampai lupa. Kadang-kadang ini dua doa sangat sering dilupakan oleh kaum muslimin, termasuk yang bicara. Sering sekali dilupakan oleh syaitan. Ketika masuk lupa, ketika keluar lupa. Kenapa? Karena kita punya musuh. Musuh kita adalah setan. Dia akan sibukkan kita dengan sesuatu. Kadang ada lagi, Masya Allah, begitu nyamannya dalam toilet, dia bisa melamun di situ. Bahkan ada lagi melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Dia bisa menggunakan HP dan seterusnya, baca informasi. Ini kan tempat yang sebenarnya tidak layak untuk dijadikan hal-hal yang seperti itu. Ini adalah tempat kita buang hajat. Setelah selesai hajat kita langsung keluar. Gak boleh lama-lama di situ. Kecuali kalau memang kita itu, Ustaz, saya nggak bisa kalau buang hajat itu sebentar. Nggak tuntas, 5 menit, 10 menit. Baik, kalau ada model orang yang seperti itu, ada orang yang modelnya 15 menit, ada yang 20 menit, ya silahkan, selesaikan, tuntaskan. Tapi kalau ada orang modelnya 5 menit selesai, udah selesai 5 menit. Jangan ditunggu lama-lama di sana. Jangan lakukan aktivitas yang lain. Karena ini bukan tempat untuk beraktivitas yang lain. Jangan tambah aktivitas yang lain lagi. Cukup namanya buang hajat, makanya disebut dengan tempat buang hajat. Selesai hajat kita, selesai dari tempat itu. Kalau kita berlama-lamaan di sini, disinilah kadang kita dilupakan oleh setan karena kita sudah dikuasai oleh mereka. Sehingga ketika kita keluar, lupa baca doanya. Nah, inilah ingin kami ingatkan diri kami sendiri dan kita semua, agar jangan sampai lupa nih. Masuk toilet baca doa, keluar toilet baca doa. Karena ini akan menjadikan benteng yang kuat pada diri kita dari godaan-godaan syaitan, dari bisikan-bisikan syaitan. Baik, kita masuk kepada doa yang ke-12, yaitu zikir qablal wudu. Sekarang kita berpindah kepada wudu. Ini Masya Allah, ini dengan runtunnya beliau menulis doa ini. Tadi bangun tidur, kemudian berpakaian, masuk keluar toilet, baru kemudian berwudu. Nah, apa yang dibaca di saat seorang itu ingin berwudu? Tidak ada niat khusus. Sebagian besar kaum muslimin ada membaca nawaitul wudu'a. Ada yang masih hafal? Liraf'il hadatsil asghar. Apa lagi? Fardhon lillahi ta'ala. Nah, sebagian ulama tidak menganjurkan untuk baca doa ini. Sebagian ulama tidak menganjurkan, apalagi itu dilafazkan. Kalau dikatakan ini niat Ustadz, baik, kalau itu niat baca saja dalam hati. Tidak perlu dilafazkan. Kalau memang menganggap itu adalah niat. Tapi kalau kita merujuk kembali kepada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata Nabi tidak pernah membaca niat khusus. Niat untuk berwudu harus, tidak sah wudu tanpa niat. Ini sepakat para ulama. Kita tidak mempermasalahkan niatnya, karena niat ini sudah sepakat para ulama, seseorang berwudu harus niat. Karena ini yang akan membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Yang membedakan antara seseorang berwudu dengan cuci muka, dengan mendinginkan badannya adalah niat. Karena tidak ada beda antara seseorang panas misalnya, mau menyegarkan mukanya, diambil air, disiram wajahnya. Tidak ada bedanya dengan berwudu. Wudu juga menyiram wajah. Terus apa yang membedakannya? Niat. Jadi niat ini sesuatu yang disepakati. Kita tidak permasalahkan niatnya. Cuma yang dipermasalahkan itu adalah niat khusus sebelum berwudu. Nah, ini yang diperbincangkan oleh para ulama. Allah alam bisawab. Saya lebih cenderung kepada pendapat ulama tidak ada niat khusus. Jadi kalau mau niat saya mau berwudu dalam hati cukup. Cukup. Kita terlintas saja di dalam hati kita, saya mau berwudu. Kalau mau ditambah lagi untuk pengerjaan sholat, silahkan, tidak ada masalah. Mau pakai bahasa Arab, silahkan, karena kita baru belajar bahasa Arab. Nawaitul wudu, silahkan, tidak ada masalah. Silahkan. Cuma tidak dianjurkan untuk dilafazkan. Lalu apa yang dilafazkan itu? Yang dilafazkan itu untuk dianjurkan di sebelum kita berwudu adalah bacaan
bismillah. Ini dilafazkan. Kalau bismillah itu diucapkan, jadi tidak dibaca dalam hati. Yang dalam hati itu adalah niatnya. Nah, kita tidak membahas niatnya di sini, tapi zikir apa yang kita ucapkan sebelum kita berwudu. Baik, zikir yang dibaca itu adalah bismillah. Cukup bacaan bismillah. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah, An-Nasai, ada yang mengatakan Imam Ahmad. Baik, hadis ini sampai kepada sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW bersabda, la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Tidak sah salat kalau tidak berwudu, dan tidaklah seorang itu dikatakan berwudu kalau dia tidak membaca bismillah. Ini hadisnya agak tegas ini. Rasul mengatakan tidak ada salat kalau tidak berwudu. Maksudnya tidak sah salat kalau tidak berwudu. Dan potongan hadis yang kedua, wala wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Dan tidak ada wudu, ada sebagian ulama menafsirkan tidak sah wudu tanpa dia membaca bismillah. Mungkin sedikit kita singgung hukum membaca bismillah sebelum berwudu. Sebahagian ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal, beliau berpendapat bahwa bacaan bismillah sebelum berwudu hukumnya wajib. Ini madhab Imam Ahmad bin Hanbal, mengatakan bacaan bismillah sebelum berwudu adalah wajib. Tapi jumhur ulama, apa jumhur ulama? Mayoritas para ulama berpendapat bahwa bismillah ini hanya sekedar sunnah saja. Terlalu banyak dalil yang disebutkan oleh para ulama-ulama yang jumhur ulama ini, terlalu banyak dalil-dalil yang disebutkan oleh mereka. Dari Al-Quran misalnya, Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Dalam Al-Quran Allah tidak menyebutkan di situ. Kalau memang ini termasuk rukun atau wajib untuk dibaca, pastilah Allah akan sebutkan, wahai orang-orang beriman, kalau kalian mau salat, baca niat, baru kemudian basuh wajah, basuh tangan, dan seterusnya. Tapi Allah langsung mulai, wahai orang beriman, kalau kalian mau sholat, basuh wajah kalian dulu, tangan, dan seterusnya. Nah, tidak dimulai di situ niat. Begitu juga dalam hadis-hadis, riwayat-riwayat yang sudah disepakati kesohihannya, hadis Utsman bin Affan, hadis-hadis yang lainnya yang menceritakan tata cara wudu Nabi SAW, tidak ada di dalam hadis tersebut yang menceritakan sebelum basuh wajah, baca bismillah dulu. Kecuali hanya beberapa hadis, diantaranya hadis Abu Hurairah ini. Nah, hadis ini menunjukkan, kata para ulama, bahwa membaca bismillah sebelum wudu hanya sekedar sunnah. Ini pendapat yang kedua. Ada pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga ini sepertinya ingin menggabungkan dua pendapat di atas. Pendapat pertama wajib, pendapat kedua tadi sunnah. Nah, pendapat yang ketiga sepertinya ingin menggabungkan dua pendapat ini. Inilah pendapat Al-Imam Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, zahaba ba'du ahlil ilmi. Sebahagian ahlu ilmi, maksudnya sebagian ulama, berpendapat ilal qawli bil wujub idza kana al mutawaddi'u aliman bil hukmi wadzikr. Kata beliau, sebagian ulama berpendapat wajib membaca bismillah ini tatkala seseorang yang berwudu itu sudah tahu hukumnya. Sudah tahu hukumnya, sudah tahu dia hadis yang barusan kita baca tadi, la wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Dia sudah tahu hadis ini. Kalau dia sudah tahu, dia wajib mengamalkannya. Kecuali bagi mereka-mereka yang belum pernah mendengarkan hadis tentang anjuran membaca bismillah ini. Kalau belum pernah mendengarkannya atau belum sampai ilmunya, berarti dia belum tahu. Maka dia langsung berwudu saja, setelah niat silahkan, tidak ada masalah. Tapi kata beliau di sini, jika seseorang sudah sampai kepadanya ilmu tentang membaca bismillah sebelum wudu ini, wajib dia bacanya. Yang kedua, mungkin sudah sampai tapi lupa.
Berarti dua syarat ini harus terpenuhi. Pertama dia mengilmui, yang kedua dia ingat. Ketika dia ingat, harusnya dia baca bismillah, ingat dia nih, sengaja dia tinggalkan, berarti bisa terancam berdosa orang tersebut. Atau bisa jadi kata para ulama terancam wudunya tidak sah. Baik, ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga itu seseorang itu wajib membaca bismillah pertama ketika dia sudah tahu hukumnya, yang kedua dia ingat. Ingat dua syarat ini. Tahu hukumnya maksudnya sudah sampai ilmunya, kemudian yang kedua dia ingat. Dalam kondisi dua hal ini ada pada dirinya, lalu kemudian dia tidak baca bismillah, maka terancam dia berdosa di saat dia berwudu. Maka silahkan untuk mengamalkan ini. Ustadz, saya terlalu bahaya mengambil pendapat pertama dan pendapat yang ketiga. Bahaya tidak bahaya nih? Hah? Terus pendapat yang aman buat kita pendapat yang mana? Hah? Pendapat mana? Jumhur ulama tadi. Jumhur ulama berpendapat apa? Sunnah. Artinya kalau ditinggalkan berdosa atau tidak? Tidak. Tapi kalau dikerjakan berpahala. Mungkin pendapat yang kedua lebih aman, Ustaz. Silakan mau ambil pendapat kedua boleh. Tapi sebaiknya jangan sampai ditinggalkan bacaan bismillah ini di saat kita ingin berwudu. Baik para hadirin dan hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita berwudu dianjurkan membaca bismillah sebelumnya, dan tatkala itu kita membuang hadas kecil. Bagaimana ketika kita ingin mandi? Mandi besar, mandi junub, mandi setelah selesai haid misalnya bagi perempuan. Apa yang dibaca? Kata para ulama, menganalogikan hadis ini, maka boleh mereka membaca bismillah terlebih dahulu. Sebelum mandi, mandi kan seorang mandi junub nih, niat dulu. Tentu niat, habis niat dia baca bismillah. Boleh. Kenapa? Ketika seseorang buang hadas kecil saja, ingin dia angkat hadas kecilnya, dia baca bismillah, tentu ketika dia buang hadas besar atau mengangkat hadas besar yang ada pada dirinya, dianjurkan pula untuk membaca bismillah ini. Nah, menjadi pertanyaannya di mana dibaca? Ya, bisa dibaca di luarnya untuk aman dari segala permasalahan khilaf di antara para ulama. Baik. Ini doa yang ke-11. Ke-12. Sekarang kita masuk doa yang ke-13. Atau zikir yang ke-13. Az-zikru ba'dal faraghi minal wudu'. Zikir atau doa yang dibaca setelah selesai berwudu. Ada 3 versi doa yang dituliskan di sini. Ada 3 versi doa. Versi doa yang pertama yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis ini sampai kepada sahabat Nabi bernama Uqbah bin Amir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadi Uqbah pernah bercerita, termasuk beliau ini bercerita kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ada di antara kebiasaan para sahabat ketika itu. Ini kebiasaan luar biasa, Masya Allah. Baik sekali. Mereka saling tolong-menolong. Misalnya, antara bertetangga itu masing-masing mereka punya onta. Ada punya onta 2, ada 3, ada 5. Nah, masing-masing mereka itu tidak mengembala ontanya masing-masing. Tidak pergi ke padang pasir, bawa 2, bawa 5, bawa 10, enggak. Ada di antara kebiasaan mereka itu, mereka saling titip-menitipkan. Jadi hari ini yang piket untuk mengembala ini siapa? Oh, fulan. Nah, di waktu itu kata Uqbah bin Amir, yang piket adalah saya. Kenapa mereka sampai sedemikian mengatur jadwal-jadwal urusan-urusan dunia seperti ini yang harusnya bisa dikerjakan satu orang tapi tidak perlu dikerjakan banyak orang? Karena supaya mereka bisa memanfaatkan waktu mereka untuk bertemu, belajar, duduk di majelis taklim bersama Rasulullah SAW. Jadi kalau memang bisa dititipkan, titipkan sama mereka. Besok si fulan gantian. Nah, suatu ketika kata Uqbah bin Amir, saya itu mendapatkan giliran yang harus mengembala
onta-onta teman-teman yang lain. Setelah saya mendapatkan itu, saya pergi bawa onta itu ke padang pasir untuk mengembalahnya. Namun saya pulang lebih awal, kata beliau. Dan beliau pulang lebih awal di akhir-akhir siang, mungkin udah mau asar atau udah setelah asar lah gitu pulangnya, sebelum maghrib. Sampai beliau itu masih dapat majlisnya Rasul SAW. Kata beliau, ja'a ila majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam fasami'ahu yaqul. Uqbah bin Amir ini tadi pulang lebih awal, lebih cepat, sehingga beliau sempat untuk duduk menimba ilmu, mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis yang beliau dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ma min muslimin yatawaddau fayuhsin wudu'ahu thumma yaqumu fayusalli raka'ataini muqbilun 'alaiha biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahul jannah. Tidaklah seorang muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis yang didengar oleh Uqbah, tidaklah seorang muslim berwudu kemudian dia perindah, dia sempurna cara wudunya, kemudian setelah itu dia salat 2 rakaat dalam kondisi konsentrasi, khusyuk dari 2 rakaat yang dia kerjakan tadi, illa wajabat lahul jannah. Wajib bagi orang yang seperti ini mendapatkan surga, kata Rasulullah. Syaratnya wudu, dia perindah wudunya, sempurna sekali pengerjaan wudunya sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian dia tidak lupa salat 2 rakaat. Inilah yang disebut dengan salat sunnah setelah berwudu. Tapi 2 rakaat salat ini dia kerjakan betul-betul dalam kondisi khusyuk, tidak ingat dengan perkara dunia, benar-benar khusyuk. Maka kata Rasulullah SAW, wajib bagi orang ini mendapatkan surga. Setelah itu Uqbah berkomentar. Apa kata beliau? Ma ajwadu hadza. Alangkah indahnya hadis yang aku dengarkan ini. Karena mendapatkan surga. Amalannya berwudu, kemudian setelah itu salat 2 rakaat. Wajib mendapatkan surga. Setelah itu beliau mengatakan, Masya Allah, ini hadis bagus banget nih. Maksudnya bagus untuk diamalkan. Lihat, setelah beliau mengomentari hadis ini, terdengar oleh Umar bin Khattab. Apa kata Umar bin Khattab? Allati qablaha ajwad. Hadis sebelumnya lebih bagus lagi, kata Umar bin Khattab. Ternyata Uqbah bin Amir ini karena telat, beliau mendengarkan hadis yang barusan beliau ceritakan tadi. Ternyata Rasulullah SAW sudah menceritakan hadis sebelumnya, dan itu tidak didengarkan oleh beliau. Beliau hanya mengomentari, Masya Allah, ini hadis bagus banget nih. Ma ajwad hadza, kata beliau. Umar mengatakan, kamu belum tahu, tadi ada satu hadis yang disampaikan oleh Nabi sebelumnya, dan hadis ini lebih bagus lagi. Dibacakan oleh Umar di hadapan Uqbah. Apa kata Umar? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi Rasul bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawaddau fayablugh aw fayusbil wudu'ah thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa'a." Kata Umar, tidaklah seseorang dari kalian berwudu, lalu kemudian dia sempurnakan tata cara wudunya, lalu dia mengucapkan, apa yang dia ucapkan setelah berwudu? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. 2 kalimat syahadat yang dia ucapkan. Apa balasannya? Futihat lahu abwabul jannah tsamaniyah. Dibukakan baginya 8 pintu surga. Yadkhul min ayyiha syaa. Silakan masuk, pilih nih dari pintu 8 surga tadi, dari sekian pintu surga ada 8 jumlahnya. Silahkan masuk yang mana saja dikehendaki. Makanya Umar mengatakan hadis yang sebelumnya lebih bagus lagi daripada hadis yang kamu dengar. Apa perbedaan hadis yang pertama dengan hadis yang kedua? Perbedaannya, yang pertama yang dibacakan Uqbah hanya sekedar berwudu kemudian salat. Tidak ada anjuran untuk baca doa di hadis Uqbah. Tapi Uqbah berkomentar, Masya Allah, ini hadis bagus banget nih. Dapat ganjaran surga.
Kata Umar, ada yang lebih bagus sebelumnya tadi. Tambahan setelah berwudu baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini juga kadang sering kita lupa untuk mengamalkannya. Bacakan ini sehabis berwudu. Kenapa? Karena orang sehabis berwudu membaca ini, maka dibukakan 8 pintu surga, dan silahkan pilih. Dia dipilih untuk pintu mana saja yang ingin dia masuki. Padahal dalam hadis yang lain kan Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada para sahabatnya, seseorang itu akan dipanggil oleh masing-masing pintu surga. Ada yang dominan mengamalkan sodakohnya, banyak sodakohnya, dia masuk dari pintu sodakoh. Ada yang Masya Allah sholatnya yang lebih dominan, dia akan dipanggil dari pintu sholatnya. Ada yang dipanggil dari pintu puasanya. Ada yang dipanggil dari pintu jihadnya. Artinya masing-masing orang itu akan dipanggil oleh pintu-pintu yang dimana dulu dia lebih dominan mengamalkan satu ibadah di dunia. Ada yang sholatnya Masya Allah rajin, dipanggil nanti oleh pintu khusus sholat, pintu surga yang khusus orang yang sholat. Ada yang puasanya Masya Allah rajin, tidak pernah tinggal, nanti dipanggil tuh dari pintu puasa. Tapi ada orang yang dipanggil, bahkan terserah dia mau milih pintu-pintu mana saja. Di antara orang tersebut adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dan seterusnya adalah mereka-mereka yang mengamalkan ini. Setelah berwudu, baca doa setelah wudu. Suatu ketika Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mendengarkan hadis ini, "Ya Rasulullah, apakah ada orang yang dipanggil oleh seluruh pintu?" Karena kan gak semua orang bisa memiliki amalan yang semuanya dominan. Puasa hebat, sholat hebat, sedekah hebat, jihad apalagi. Gak semua ada orang seperti ini. Makanya ditegaskan oleh Abu Bakar, "Ya Rasulullah, apa benar ada orang yang dipanggil oleh semua pintu-pintu surga? Fulan masuk ke sini, pintu surga ini. Fulan kamu ke sini aja. Fulan ke sini saja." Kata Rasulullah, "Na'am, ada. Jangan mengira tidak ada. Dan aku berharap," kata Rasulullah, "salah satu di antaranya adalah engkau wahai Abu Bakar." Nah, berarti ada orang-orang yang dipanggil oleh setiap pintu surga itu ada. Siapa di antara mereka? Mereka-mereka yang mengamalkan hadis ini. Yaitu berwudu, jangan lupa sehabis berwudu, tidak lama doanya, tidak harus berhalaman-halaman doa itu. Cuma 2 kalimat syahadat saja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selesai. Masya Allah. Makanya pantaslah Umar berkomentar bahwa hadis yang kedua ini, yang sebelumnya sudah dibacakan oleh Rasulullah tapi tidak didengarkan oleh Uqbah karena ada uzur, beliau telat, ada urusan-urusan yang harus beliau selesaikan. Umar mengatakan hadis sebelumnya lebih bagus lagi wahai Uqbah, tapi disampaikan oleh Umar sehingga didengar oleh Uqbah. Uqbah pun meriwayatkan hadis ini sampailah kepada kita. Nah, pertanyaannya, apakah kita bisa mengamalkan ini sama seperti mereka para sahabat-sahabat Nabi SAW? Bagaimana mereka itu semangatnya dalam menggali ilmu, duduk di majelis Nabi SAW, tapi tidak hanya sebatas di situ. Mereka juga semangat di dalam mengamalkannya, berlomba-lomba untuk mengamalkan setelah mereka mendengarkan itu. Ini yang terpenting dari kajian kita ini. Tidak hanya sekedar kita semangat duduk, tapi setelah itu kita pulang, tidak ada yang kita bawa, tidak ada yang menjadi buah yang nantinya kita akan panen. Kita saat ini yang kita inginkan kita nanam dulu, sekarang tanam, istiqomah kita, rawat apa yang kita tanam di dunia ini. Nanti kemudian barulah kita akan panen di akhirat. Apa di antara yang akan kita panen di akhirat? Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dipanggil oleh setiap pintu-pintu surga untuk masuk di pintu mana saja yang kita inginkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin dan hadirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini versi doa yang pertama. Versi doa yang kedua, boleh ditambahkan lagi setelah 2 kalimat syahadat ini, tambahkan lagi Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin.
Cukup sampai di situ. Ini hadis yang sahih meriwayatkan tambahannya sampai di situ saja. Jadi kalau kita mau baca dengan doa yang panjang, baca 2 kalimat syahadat tadi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tambahkan ini, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita sedikit terjemahkan tambahan ini. Kalau kalimat asyhadu an la ilaha illallah ini mungkin tidak perlu lagi kita bahas karena sudah sering kali kita bahas 2 kalimat syahadat ini. Terdiri dari rukun di sana, ada syarat-syarat la ilaha illallah dan seterusnya, ini sudah sering kita bahas 2 kalimat syahadat. Kita langsung bahas pada doa yang ke-14 ini, tambahan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan aku termasuk dalam golongan orang-orang yang rajin bertaubat, sering bertaubat. Tawwabin itu kenapa kita terjemahkan tidak sekedar orang bertaubat? Karena kalimat tawwab itu kalimat sighah mubalaghah kata para ulama bahasa. Ulama bahasa Arab mengatakan ini tawwab adalah sighah mubalaghah. Satu kata yang memiliki wazan itu timbangan yang kalau dia dimaknai adalah maknanya bersangatan. Jadi tidak hanya sekedar ada orang taubat, ada orang rajin bertaubat. Nah, kalau tawwabin ini tidak sekedar orangnya bertaubat saja, tidak, tapi rajin banget bertaubatnya, sering kali bertaubat. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta, ya Allah, jadikan aku termasuk dalam golongan orang yang tawwabin ini, orang yang sering kali rajin sekali taubatnya. Kemudian yang kedua, waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah aku ya Allah dalam golongan orang-orang yang rajin bersuci, bersih-bersih. Baik. Potongan doa ini yang didahului oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kalimat taubatnya. Kita minta kepada Allah supaya masuk dalam golongan orang-orang yang rajin bertaubat. Baru kemudian kita minta kepada Allah agar termasuk dalam golongan orang-orang yang suka bersuci. Kenapa ini didahulukan? Kata para ulama, hikmahnya adalah karena bertaubat jauh lebih penting daripada memperhatikan kebersihan diri. Orang kalau habis buang kotoran, dia akan cebok. Ini kan kaitannya dengan kebersihan. Mutatahhirin tadi. Mutatahhirin itu orang yang suci, orang yang bersih. Itu mutatahhirin. Dan orang yang mutatahhirin ini dipuji oleh Allah, bahkan disukai oleh Allah. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Dalam ayat Allah SWT mengatakan innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah senang banget, suka dengan orang yang bersuci. Ayat ini turun, kata para ulama, memuji penduduk Kuba. Jadi penduduk Kuba ini kebiasaan mereka kalau habis buang hajat, mereka itu istinja. Istinja itu ceboknya menggunakan 2 cara sekaligus. Pertama mereka gunakan batu, setelah itu mereka gunakan air. Seharusnya kan dengan air saja cukup gitu. Tapi Masya Allah ini penduduk Kuba luar biasa. Pembersih sekali. Bersih. Sehingga telah dia gunakan batu, istinjanya, dia gunakan air. Sehingga turunlah ayat ini memuji mereka-mereka itu. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah suka dengan orang yang bersih-bersih seperti ini. Nah, berarti bersih badan kita ini adalah suatu ibadah. Jadi tidak bau itu, tidak bau ini. Ada kadang orang Masya Allah tidak memperhatikan badannya, tidak memperhatikan kebersihan yang ada pada badannya. Tidak diperhatikan. Dia mengira itu adalah perkara duniawi. Itu perkara duniawi. Tidak, ini ibadah. Bersih badan, wangi badan, orang nyaman dekat dengan kita. Ini adalah ibadah. Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah cinta orang yang seperti ini. Tapi Allah jauh lebih cinta dengan orang yang sering bertaubat. Nah, ini jangan kita lupakan. Jauh kecintaan Allah, jauh lebih cinta
Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bertaubat daripada orang yang hanya memperhatikan fisiknya. Kenapa? Karena taubat itu perhatian seseorang terhadap rohaninya, terhadap jiwanya, terhadap hatinya. Jadi istighfar itu hubungannya dengan ruh seseorang, dengan hati seseorang. Seorang beristighfar, bertaubat, bertaubat, bertaubat. Berarti dia memperhatikan kebersihan jiwanya. Beda dengan orang beristinja, mandi, wangian. Tadi dia memperhatikan jasadnya, zahir badannya. Itu tidak lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan orang yang sering bertaubat. Makanya Rasul SAW lebih mendahului kalimat Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Mungkin akan ada pertanyaan, Ustadz, apakah doa ini menunjukkan bahwa kita itu terlalu banyak dosanya? Jawabannya bisa jadi. Mungkin sangat mungkin seseorang itu banyak dosanya sehingga dia juga memperbanyak bertobat kepada Allah. Atau bisa jadi dia tidak ada dosanya, mungkin hanya sekedar melakukan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil ini tidak pun istighfar, secara otomatis diampuni bagi orang-orang yang soleh. Orang-orang soleh ketika dia jatuh kepada dosa kecil, andai kata dia tidak istighfar, secara otomatis dosa itu akan terampuni dengan ibadah yang dia kerjakan. Banyak hadis yang menjelaskan tentang itu. Rasul mengatakan as-salawatul khams, salat 5 waktu. Kemudian al-jum'atu ilal jum'at, Jumat yang satu ke Jumat yang berikutnya. Ramadan ilal Ramadan, Ramadan yang satu ke Ramadan berikutnya. Mukaffiratun, itu akan menjadi penggugur dosa-dosanya selama dia meninggalkan dosa-dosa besar. Jadi dosa-dosa besar itulah yang perlu kita bertobat darinya. Jadi orang-orang soleh secara otomatis dosa-dosa kecil itu dengan amalan-amalan, dengan sholat ke sholat berikutnya, mungkin antara sholat satu ke sholat berikutnya dia melakukan dosa kecil. Mungkin dari Jumat ke Jumat ada dosa besar, dosa kecil yang dia lakukan. Dari tahun ke tahun, Ramadan ke Ramadan ada dosa-dosa kecil yang dia lakukan. Itu tergugurkan dengan ibadah-ibadah yang dia kerjakan. Tapi dosa-dosa besar, dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, mohon ampun. Dia harus penuhi syarat-syarat taubat. Nah, itu kemungkinan yang pertama. Bisa jadi seorang itu banyak bertaubat supaya digugurkan dari dosa-dosanya. Bisa jadi ada orang, Masya Allah, ini masuk dalam golongan orang yang soleh. Orang yang kedua, termasuk orang-orang yang soleh. Sehingga dia jatuh kepada dosa kecil, dosa kecil, dosa kecil. Terus kenapa dia harus banyak bertaubat? Seperti Rasul SAW, seperti para sahabat. Kita yakin betul Nabi SAW tidak mungkin jatuh kepada dosa besar. Para sahabat begitu juga, sebahagian besar para sahabat itu mustahil mereka jatuh kepada dosa besar. Mustahil para sahabat sengaja lalai sehingga jatuh kepada dosa besar. Artinya ini orang soleh, Masya Allah. Tapi kenapa mereka itu tidak sedikit taubatnya gitu? Rasul saja ya sudah dijamin surga, dosanya sudah diampuni, baik yang lalu maupun yang akan datang. Itu janji Allah kepada Rasulullah. Ini belum Rasul berdosa, sudah Allah katakan kamu sudah dijamin ampunan, baik itu dosamu lalu maupun yang akan datang. Maksudnya dosa-dosa kecil yang mungkin Rasulullah SAW jatuh kepadanya. Inilah kemaksuman Nabi. Nabi itu maksum, maksudnya apa? Maksum itu apa? Dia suci dari dosa besar. Dari dosa kecil bisa jadi jatuh tapi langsung diingatkan oleh Allah. Seperti Rasul pernah berbuka masam, itu tidak dosa besar karena memang ada pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh Nabi. Ada sebab-sebab kenapa Nabi SAW melakukan itu. Jadi para ulama tidak mengatakan itu dosa besar, tapi langsung ditegur oleh Allah. Turunlah surat Abasa wa Tawalla. Rasul dulu pernah mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, diharamkan oleh Rasulullah untuk mendapatkan keridhaan istri-istrinya. Ditegur lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang seperti beliau, para sahabat-sahabat Nabi, generasi setelahnya, mereka-mereka orang yang soleh ini, mungkin ada di antara mereka yang tidak jatuh kepada dosa besar. Terus apa manfaat taubat buat mereka? Manfaat taubat buat mereka adalah tatkala mereka melakukan ibadah-ibadah yang mereka kerjakan,
ada yang kurang-kurang di sana. Ada kekurangan-kekurangan yang dilakukan di saat taubat, di saat beribadah itu. Nah, untuk menutupi kekurangan itu dengan istighfar, dengan taubat ini. Makanya banyak sekali ayat hadis yang menganjurkan kita untuk bertaubat, baca istighfar setiap kali kita beramal soleh. Sehabis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Apa yang pertama sekali kita baca? Apa yang kita baca? Pertama sekali, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Setelah haji, umrah, perbanyak istighfar kata Allah. Setelah haji, setelah umrah, kita bukan safar barusan pergi untuk berjudi, tidak. Kita safar ke negeri tersebut bukan untuk foya-foya menghabiskan harta, membelanjakan kepada hal-hal yang haram, tidak. Tapi setelah pulang dari ibadah, perbanyak istighfar kata Allah. Orang yang sholat, dia tidak sedang berghibah. Orang dia baca Al-Fatihah, saat rukuk dia baca tasbih, saat sujud dia baca tasbih, saat duduk di antara dua sujud dia baca istighfar, Rabbi firli, Rabbi firli. Kenapa habis sholat Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi dia baca istighfar? Astaghfirullah. Karena di dalam ibadah yang kita lakukan banyak kekurangan-kekurangannya. Terlalu banyak konsentrasi-konsentrasi kita hilang di saat kita beribadah. Di rakaat pertama sudah mulai buyar konsentrasi. Salat yang rakaat kedua lebih dominan dunia yang kita ingat dibanding Allah Subhanahu wa taala. Di rakaat ketiga sampai rakaat terakhir. Berarti banyak kekurangan-kekurangan dari pelaksanaan ibadah yang kita lakukan. Makanya disinilah kita dituntut untuk perbanyak taubat. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Di antaranya doa ini dibacakan setelah kita selesai berwudu. Jangan lupa diamalkan doa ini. Baik, ini versi yang kedua. Masih ingat versi yang kedua? Yang pertama cuma sekedar membaca 2 kalimat syahadat. Yang kedua membaca 2 kalimat syahadat plus doa ini. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Baik, yang ketiga. Yang ketiga adalah Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan mengira ini kita sudah habis selesai kajiannya. Kita selesai kajian atau belum nih? Saya tadi menjelaskan tentang apa? Doa versi yang ketiga yang dibacakan setelah selesai berwudu. Doanya, zikirnya mirip sekali seperti sering kita baca di saat selesai bermajelis. Berarti ini doa sudah tidak asing telinga kita. Tinggal pengamalannya. Bolehkah kita gabungkan semua ini? Silahkan. Bolehkah kita pilih salah satunya? Silahkan. Sekali-kali yang kita baca 2 kalimat syahadat, sekali-kali kita gabungkan 2 kalimat syahadat, Allahumma ja'alni minat tawwabin. Sekali-kali kita baca ini. Kenapa ini juga perlu untuk kita perhatikan? Karena ada keutamaan khusus tatkala seorang sehabis wudu baca doa ini atau zikir ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, At-Tabrani, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Hadis ini sampai kepada sahabat Nabi bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallam qal bersabda, man tawadda'a thumma qal, siapa orang yang setelah selesai berwudu lalu dia membaca, apa yang dia baca? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sama sekali, persis, tidak ada bedanya. Terus apa manfaat, keutamaan yang akan didapatkan oleh orang tersebut? Lanjutkan lagi hadisnya. Kutiba fi rakkin thumma tubi'a bi tabi'in falam yuksar ila yaumil qiyamah. Maka orang tersebut akan dicatatkan baginya di satu lembaran khusus, yang lembaran itu langsung distempel oleh Allah, lalu disegel. Setelah itu
tidak mungkin dibuka lagi. Kalau tidak dibuka lagi berarti tidak mungkin dihapus. Sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Ini menunjukkan bahwa amalan seseorang setelah berwudu, lalu dia baca doa ini, itu pahalanya tidak akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada kemungkinan pahala-pahala yang lain dihapus? Ada kemungkinan. Kemungkinan sekali ketika seorang melakukan kezaliman itu, dia harus bayar dengan pahala-pahala tersebut. Bisa jadi terhapus ibadah sedekahnya. Barusan seminggu yang lalu dia bersedekah. Terhapus pahala sedekah itu dengan dia mungkin mengungkit-ungkitnya kembali, dengan dia mencaci maki orang yang telah dia berikan. Terhapus seminggu yang lalu. Sudah dicatat oleh malaikat, jadi terhapus. Ada kemungkinan berarti? Ada. Tapi amalan yang satu ini tidak ada kemungkinan untuk terhapus. Dan dia akan terus terjaga sampai hari kiamat ditegakkan. Inilah yang disebut oleh para ulama amalan yang luar biasa, yang amalan tersebut ditulis. Amalan itu berupa perbuatan dan ucapan. Perbuatannya apa? Berwudu. Ucapan doa ini ditulis menjadi satu pahala. Setelah itu distempel. Distempel berarti kemudian disegel, masih tersegel ini. Kalau sudah tersegel, ini nggak mungkin sembarangan orang membukanya. Nggak mungkin tiba-tiba ada si fulan ingin membuka ini, mau ngambilnya, nggak mungkin. Beda dengan yang tadi kita sebutkan, sedekah dan seterusnya. Bisa jadi diambil lagi oleh orang lain, bisa lagi dihapus kembali oleh Allah SWT. Tapi ini sampai hari kiamat, itu tersisa dan tidak akan mungkin terhapus dengan apapun yang dia lakukan di dunia ini. Tapi tidak tahu nanti setelah hari kiamat, wallahu alam bisawab, dia dikumpulkan oleh Allah pahala, dikumpulkan dosa. Nanti disinilah pengadilan Allah Subhanahu wa taala akan dijatuhkan kepada setiap orang. Tapi dari dia hidup sampai dia menemui hari kiamat, ini amalannya masih tersegel terus. Masih terjaga dan tidak akan terhapus. Ini keutamaan yang begitu besar bagi mereka-mereka yang mengamalkan doa ini. Doa ini tentu berisikan, Masya Allah, pesucian terhadap Allah dengan kalimat subhanakallahumma, kemudian pujian terhadap Allah bihamdika, kemudian kalimat tauhid la ilaha illa anta, kemudian kita beristighfar kepada Allah, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, demikian kajian yang singkat ini. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan kita bisa mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara-saudara kita yang saat ini di Suriah, di Turki. Mudah-mudahan kaum muslimin yang meninggal dunia akibat daripada reruntuhan ini, gempa, semoga Allah Subhanahu wa taala menuliskan bagi mereka pahala mati syahid untuk mereka. Dan bagi mereka yang sedang sakit, baik itu muslim maupun non muslim, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan kepada mereka. Semoga harta-harta mereka yang saat ini hancur diberikan ganti yang lebih baik lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan umur kepada kita, kesehatan, panjang umur kita, keberkahan keluarga, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.